malam yang terselip di antara bintang-bintang. Ramadan tahun itu datang lebih awal, seolah menyalakan lampu-lampu harapan di setiap rumah yang mengharapkan ampunan. Di sebuah desa kecil di tepi Sungai Ciliwung, rumah kayu berwarna coklat tua milik Pak Haji dan cucunya, Aisyah, bergetar-getar oleh desah angin sore yang membawa bau dupa melati dari masjid kampung. Setiap kali tibalah petang, suara adzan maghrib yang perlahan menembus sela-sela dedaunan mengundang semua orang menunda segala urusan, menunggu saatnya menenggelamkan diri dalam sujud dan doa. Aisyah masih berusia 12 tahun, tetapi ia sudah cukup dewasa untuk memahami makna menahan diri dari makan dan minum sejak fajar. Selama 14 hari pertama Ramadan, ia menata hari-harinya, sahur bersama ibunya, membaca Al-Quran di teras rumah sambil menatap matahari terbit, dan berlari ke masjid setiap kali azan tarawih berkumandang. Namun ada satu malam yang selalu diceritakan oleh kakeknya, Pak Haji, yang membuat jantung Aisyah berdebar lebih kencang daripada detak jam dinding tua di ruang tamu. "Anakku, ada satu malam dalam 10 hari terakhir Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan," kata Pak Haji dengan suara serak, matanya menatap lurus ke kaca jendela yang menampilkan bulan sabit menari di antara awan. Malam itulah Lailatul Qadar, malam yang diturunkan Al-Quran, malam yang membuka pintu rahmat, malam yang penuh berkah. Siapa yang memanfaatkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Aisyah mendengarkan, mengingat setiap detail yang kakeknya sampaikan, bahwa malam itu tidak pasti tanggalnya, tetapi biasanya jatuh pada malam ganjil dalam 10 hari terakhir, bahwa pada malam itu, bumi menjadi lebih tenang, angin berbisik lebih pelan, dan bintang-bintang kelihatan lebih bersinar seolah-olah ingin menandai keagungan malam itu, serta bahwa doa-doa yang dilontarkan pada saat itu memiliki nilai 1000 bulan. "Bagaimana cara kita mencari?" tanya Aisyah, suaranya berbisik. "Kita harus berjihad," jawab Pak Haji sambil menyesap teh hangat. "Jangan hanya duduk menunggu, tapi lakukan ibadah sholat malam, tilawah Al-Quran, bersedekah, dan mengingat Allah sebanyak mungkin. Pada malam ganjil, mulailah dengan niat mencari Lailatul Qadar. Jika tidak ditemukan, setidaknya Allah akan mengganjar semua amal yang engkau lakukan." Malam demi malam, Aisyah menyalakan lilin di ruang kecil yang dipenuhi sajadah berwarna hijau zamrud. Ia mengulang surat Al-Baqarah, memanjatkan harapan pada setiap ayat yang ia ucapkan. Pak Haji, yang dulu pernah menjadi imam di kampung, mengajarnya sholat tahajud, menekuk badan dalam doa yang tak terbatas kata. Setiap malam, mereka menyiapkan makanan ringan kurma, kacang mete, dan sepotong roti tawar untuk mengembalikan tenaga setelah sahur dan setelah menunaikan tarawih. Malam ke-23 Ramadan, ketika bulan mengintip tipis di balik awan, Aisyah terjaga lebih lama dari biasanya. Ia mengarahkan matanya ke langit, mencari bintang yang bersinar lebih terang. Di luar, angin membawa harum daun sirih, mengingatkannya pada saat-saat di mana kakeknya dulu mengajarkannya menulis harapan di selembar kertas seolah-olah setiap kata menjadi jembatan antara dunia manusia dan Allah. Lailatul Qadar tidak selalu datang pada malam ke-27, bisik Pak Haji menahan tawa kecil. Kadang, Allah menempatkannya di malam ke-21, atau ke-23, atau ke-25. Kuncinya ialah hati yang khusyuk, bukan hanya menunggu tanggal. Aisyah menutup matanya, meresapi setiap detik yang mengalir. Ia mengingat cerita-cerita para sahabat Nabi yang berusaha mencari malam itu dengan menambah ibadah pada setiap malam ganjil. Jika hari pertama tidak menemukan, teruslah sampai pagi. Karena Allah tidak meninggalkan yang berdoa, katanya sambil mengulurkan tangannya ke arah lampu yang masih berkedip.
ke-30 hari Ramadan menutup pintu gerbang malam itu dengan riuhnya ketukan jam dinding yang menandakan sahur menjelang terbitnya matahari. Pada malam ke-27, langit tampak lebih gelap daripada biasanya, seolah menelan cahaya bulan. Di kampung, masjid berkilau oleh lampu-lampu minyak yang tergantung di atas pintu, mengundang semua warga untuk berkumpul. Aisyah dan Pak Haji berdiri berdua di depan mimbar kecil, menunggu imam memulai sholat malam. Suara imam memanggil, Allahu Akbar, memecah keheningan. Mereka menekuk badan, dan dalam goresan ibadah yang lembut, Aisyah merasakan alunan doa yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Di antara rakaat, ia melantunkan surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Suara Aisyah yang serak menembus udara, seolah mengikat hatinya pada jalinan kata-kata suci. Setelah sholat selesai, imam mengajak jamaah untuk berdoa bersama, memohon pada Allah agar malam itu menjadi Lailatul Qadar. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar desah napas dan bisikan doa. Aisyah menutup matanya, menuliskan dalam hati, "Ya Allah, jadikan malam ini menjadi cahaya yang menuntunku pada jalan MU. Ampuni dosa-dosaku, berikanlah aku kekuatan untuk terus beribadah, dan buatkan aku menjadi hamba yang selalu bersyukur." Pagi menjelang, setelah sahur dan sholat subuh, Aisyah membuka jendela rumah kayu. Seorang tetangga, Pak Yusuf, menghampirinya dengan senyum lebar. "Bagaimana, Aisyah? Apakah kau merasakan sesuatu di malam ini?" tanya Pak Yusuf sambil menata sajadah di teras. Aisyah menggeleng, namun ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seperti seberkas cahaya masuk ke dalam hatinya, memberikan kehangatan yang tak dapat dijelaskan. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Tapi aku merasa tenang. Seperti semua bebanku terangkat sejenak." Pak Haji menepuk bahu cucunya dengan lembut. "Kau memang menemukan Lailatul Qadar, Aisyah. Tidak semua orang menyadari, tapi hatimu sudah bersih, dan Allah akan mengampuni segala dosa yang belum terucapkan. Masa depan masih panjang, dan Ramadan segera berakhir." Namun, apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar tidak berakhir di situ. Pada hari pertama Syawal, ketika semua orang bersukacita menyambut Lebaran, Aisyah duduk di samping kakeknya di halaman rumah, menatap cahaya matahari yang menembus dedaunan. "Kita sudah menunaikan ibadah, kakek," ucapnya. "Tapi aku masih ingin terus berdoa, terus membacakan Al-Quran, bahkan setelah Ramadan berakhir." Pak Haji tersenyum, mata berbinar seakan kembali muda. "Kau mengerti rahasia Lailatul Qadar, Aisyah. Malam itu bukan sekadar satu malam, melainkan gerbang. Setiap malam yang kau jalani dengan niat mencari rahmat, Allah akan membukakan pintunya kepadamu. Jangan berhenti pada bulan Ramadan, jadikan setiap malam menjadi kesempatan untuk beribadah, mengingat Allah, dan menebar kebaikan." Dengan tekad itu, Aisyah memutuskan untuk menyiapkan catatan harian ibadah. Setiap pagi, ia menuliskan doa-doanya, bacaan Al-Quran yang selesai, serta amal-amal kecil yang ia lakukan membantu tetangga, memberi makanan kepada anak-anak yatim, mengajar anak-anak kampung membaca huruf hijaiyah. Ia menamai catatan itu Jejak Malam Kebaikan. Beberapa bulan kemudian, ketika hujan turun deras menurunkan suasana sejuk, Aisyah memutuskan mengajak kakeknya mengunjungi masjid di desa sebelah untuk melaksanakan sholat malam pada tanggal 13 Ramadan berikutnya. Mereka menyiapkan makanan ringan, mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Pak Haji, yang kini lebih rentan karena usia,
merasa terinspirasi oleh semangat cucunya. "Kau mengajarkanku kembali," katanya, "bahwa pencarian tidak hanya di bulan suci, tapi setiap detik dalam hidup kita." Malam yang mereka pilih ternyata bertepatan dengan salah satu malam ganjil dalam 10 hari terakhir. Suasana masjid sunyi, hanya ada lampu-lampu minyak berkelap-kelip di dalamnya. Aisyah mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengulang takbir, dan membaca doa-doa panjang. Saat ia selesai membaca surat Al-Mulk, ia menutup matanya dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau yang menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh cahaya, jadikanlah setiap langkahku menjadi cahaya bagi sesama. Ampunilah kami, kuatkan hati kami, dan beri kami kebijaksanaan untuk selalu mengingat MU dalam setiap napas." Sekejap kemudian, sebuah suara lembut terdengar sepertinya nyanyian burung hantu yang beristirahat di atap masjid. Udara terasa lebih sejuk, namun rasa damai mengalir dalam jiwa Aisyah. Saat ia membuka matanya, ia melihat seberkas cahaya lembut menembus jendela, memantul pada halaman masjid yang bersih. Ia tidak tahu apakah itu hanya pantulan cahaya bulan atau pertanda khusus, tapi ia menyadari bahwa setiap malam yang dipenuhi ibadah menjadi Lailatul Qadar dalam dirinya. Kisah Aisyah dan Pak Haji menyebar ke seluruh kampung, menjadi inspirasi bagi semua orang untuk tidak hanya menunggu malam yang spesial, tetapi menjadikannya sebagai panggilan berkelanjutan. Masyarakat mulai mengadakan kegiatan keagamaan setelah Ramadan berakhir. Mereka mengadakan kelas mengaji untuk anak-anak, mengorganisir bakti sosial setiap bulan, dan memperbanyak sholat malam di bulan Syawal. Lailatul Qadar menjadi simbol yang mengingatkan mereka akan kekuatan doa, keikhlasan, serta pentingnya menelusuri kebaikan dalam setiap detik kehidupan. Di akhir tahun, ketika daun-daun mulai berubah menjadi hijau kekuningan, Aisyah menatap foto kakeknya yang menatap ke arah masjid. Pak Haji sudah tiada, tetapi warisan spiritualnya tetap mengalir dalam detak jantung Aisyah. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia selalu mengingat malam Lailatul Qadar bukan sekadar malam yang terletak pada tanggal tertentu, melainkan malam dalam hati yang menuntun pada kebaikan. Setiap malam adalah Lailatul Qadar bagi mereka yang mencari, kata Aisyah kepada murid-muridnya di kelas mengaji. Jika kita menahan diri, bersyukur, dan selalu berdoa, Allah akan menurunkan rahmat-Nya pada setiap langkah kita. Jangan menunggu bulan Ramadan saja. Abadikan kebaikan dalam setiap napas, karena itulah rahmat yang abadi. Dan di antara bisikan angin, di antara cahaya bulan yang kadang tersembunyi, desa kecil di tepi Sungai Ciliwung terus mengalirkan harapan-harapan yang berakar pada malam yang paling istimewa dalam setahun dan menumbuhkan cahaya-cahaya kecil yang menerangi jalan setiap jiwa yang bersedia mencari.